Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut PPSDM Angkatan 12 Kelompok 2 akan menyampaikan presentasi kami mengenai analisis isu global tentang pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu Teguh Pribadianto SPD, Arti Nur Hakimi SPD, dan saya sendiri Iklimah Febrianti SPD SD. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi virus corona sudah melanda dunia dengan penyebarannya yang sangat cepat. Sudah hampir 1 tahun lebih, bangsa Indonesia mengupayakan penanganan virus corona dengan beberapa kebijakan mulai dari PSBB, PPKM, sampai dilaksanakannya vaksinasi. Pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi dengan 5M di semua media cetak, elektronik, dan internet. Namun, penyebaran virus ini masih tinggi. Terlihat pada pasca lebaran ini, hampir semua wilayah di Indonesia mengalami peningkatan kasus corona perharinya. Kita bisa lihat contohnya di Kabupaten Garut. 1 minggu sebelum lebaran, penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Garut hanya di angka 200 kasus saja. Namun, 2 minggu setelah pasca lebaran mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat lebih, mencapai 776 kasus. Terlihat di Kecamatan Bungbulang Garut, Pemkab Garut, dan Satgas COVID-19 yang terpaksa melakukan lockdown satu wilayah karena terpapar virus corona. Mereka melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Padahal, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 seperti tidak diperbolehkannya mudik. Terbukti dengan adanya surat edaran mudik dari Presiden. Larangan mudik lebaran dituangkan dalam surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Dengan tidak mentaati peraturan dari pemerintah, maka muncullah klaster baru, klaster keluarga, sehingga menyebabkan kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Garut ditutup dan sekolah yang sudah mulai mengadakan PTM kembali ditutup menjadi belajar jarak jauh. Baik, selanjutnya akan kita coba petakan mengenai berbagai macam penyebab yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus penderita COVID-19 di Kabupaten Garut pasca libur lebaran ini. Kita akan coba petakan menggunakan 4 kategori, yaitu surroundings, system, skill, dan safety. Untuk kategori pertama, penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran setiap elemen masyarakat, terutama dalam mematuhi prokes. Kemudian kurangnya kesadaran bahwa pandemi ini akan segera berakhir andai kata setiap masyarakat dapat mengurangi mobilitasnya. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran bahwa budaya mudik ini seakan tidak bisa ditunda. Selanjutnya juga tentang budaya belanja kebutuhan lebaran yang seakan ini menjadi sebuah kewajiban rutinitas di setiap lebaran. Kemudian juga kebiasaan sebagian masyarakat yang melaksanakan kumpul-kumpul pasca lebaran, makan-makan begitu. Dan selanjutnya kalau dilihat dari kategori sistemnya, penyebab peningkatan kasus COVID di Garut ini antara lain yang paling utama yaitu longgarnya sistem penyekatan mudik lebaran.
karena nyatanya masih banyak warga luar kota atau perantau yang masih bisa pulang kampung, sehingga ditemukan beberapa kasus seperti yang di Bungbulang itu, kasus COVID satu kampung yang awalnya ditularkan dari pemudik asal luar kota. Kemudian juga tidak adanya tindakan khusus bagi pemudik yang lolos pulang kampung. Idealnya memang kalaupun ada yang lolos pulang kampung, seyogianya misalnya diisolasi terlebih dahulu atau diberikan tindakan-tindakan tertentu oleh aparat setempat. Namun nampaknya tidak ada keseragaman. Kemudian juga yang ketiga, dari segi sistem ini pembatasan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan tidak merata di setiap tempat, sehingga masih banyak ditemukan sebelum Lebaran kemarin itu kerumunan atau pengunjung yang membludak di setiap pusat perbelanjaan. Kemudian juga dari sisi skillnya, kurangnya tenaga teknis yang mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran prokes. Karena memang kesadaran masyarakat kita ini masih minim ya, terutama dalam mematuhi prokes, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa peran yang mengawasi pelanggaran prokes ini sangat penting sebenarnya ya, sehingga untuk segera bisa diakhiri. Dan yang terakhir, dari sisi safety atau keamanan, salah satu penyebabnya kurangnya sarana tempat cuci tangan di pusat keramaian tertentu. Kalau dilihat, misalnya di mal-mal sudah terorganisir dengan baik, di setiap pintu masuk terlihat banyak tempat cuci tangan, kemudian ada penjaga khusus yang mengarahkan kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Namun, kalau dilihat dari pusat keramaian yang lain, semisal pasar tradisional, boleh jadi sering kita temukan fasilitas tempat cuci tangan sangat minim sekali. Dan karena kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan ini minim, kembali lagi ke yang tadi, tidak ada bak cuci tangan, maka tidak melakukanlah sterilisasi terlebih dahulu sebelum masuk ke area pembelanjaan. Demikian keempat kategori penyebab peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Garut. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.